Perkenalkan, nama saya Fani Ranwisti dan rekan saya Bapak Sugianto. Kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Total Asset Turnover terhadap harga saham pada PT XL Axiata Tbk periode 2010-2020. Pendahuluan. Sektor telekomunikasi menjadi salah satu yang paling dielu-elukan selama pandemi COVID-19. Bagaimana tidak, pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal PSBB menuntut aktivitas masyarakat untuk beralih dari offline menjadi serba online, mulai dari pembelajaran jarak jauh atau PPJ hingga work from home atau WFH. Kinerja keuangan PT XL Axiata Tbk terbilang positif sepanjang semester pertama tahun 2020 dan bahkan menjadi emiten dengan pertumbuhan kinerja terbaik di antara kompetitor lainnya, termasuk Telkom. Emiten telekomunikasi itu membukukan laba bersih sebesar 1,774 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh signifikan hingga 517,75% dari tahun lalu yang hanya 282,39 miliar. Pada periode 2010 sampai dengan 2020, total asset turnover atau TATO mengalami fluktuasi nilai dari tahun ke tahun dan mempengaruhi harga saham perusahaan. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh current ratio pada harga saham PT XL Axiata Tbk periode 2010 sampai 2020? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh total asset turnover atau TATO pada harga saham PT XL Axiata Tbk periode 2010 sampai 2020? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh current ratio dan total asset turnover pada saham XL Axiata Tbk periode 2010 sampai 2020. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap harga saham pada PT XL Axiata Tbk periode 2010 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui total asset turnover atau TATO terhadap harga saham pada PT XL Axiata Tbk periode 2010 sampai 2020. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh current ratio dan total asset turnover secara bersama-sama terhadap harga saham pada PT XL Axiata Tbk. Baiklah, rasio likuiditas yaitu kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek meliputi current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Rasio yang kedua ada rasio aktivitas, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisien atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan, receivable turnover, working capital turnover, fixed asset turnover, dan total asset turnover. Yang ketiga, pengertian harga saham. Saham yaitu tanda bukti pernyataan kepemilikan kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan disertai dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya dan persediaan yang siap untuk dijual. Pada karya ini, metode penelitian yang digunakan yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan PT XL Axiata Tbk. Yang kedua, sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu berupa laporan neraca dan laporan laba rugi PT XL Axiata Tbk periode 2010 sampai dengan 2020. Yang ketiga, adapun teknik atau metode yang pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu penelitian dokumentasi, penelitian kepustakaan, penelitian melalui internet. Kesimpulan,
Jadi dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengaruh current ratio terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio secara parsial berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,379 besar dari 1,860 dengan tingkat signifikan variabel current ratio sebesar 0,026 atau lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Yang kedua, pengaruh total asset turnover terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total asset turnover secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham PTXL Axiata, yaitu periode 2010 sampai 2011. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dengan tingkat signifikan variabel current ratio sebesar 0,01 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 atau antara 0,01 kecil dari 0,05. Yang ketiga, pengaruh current ratio dan total asset turnover terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio dan total asset turnover secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham PTXL Axiata Tbk periode 2010-2020. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, yang mana 14,602 yang besar dari 2,46 dengan tingkat signifikan sebesar 0,02 atau lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Baiklah, dari peneliti artikel ini saran yang dapat disampaikan yaitu dilihat dari current ratio perusahaan PTXL Axiata Tbk masih di bawah angka rata-rata, diharapkan mampu membayar utang atau kewajiban dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang agar perusahaan tidak likuidasi. Perusahaan diharapkan harus mampu mengelola perputaran aset dengan baik agar dapat menaikkan nilai pengembalian aset dan pengembalian modal perusahaan. Bagi PTXL Axiata Tbk diharapkan mampu menjaga nilai keseimbangan rasio keuangan agar tetap terjaga sehingga peraturan yang telah ditetapkan oleh perbankan. Terima kasih, baiklah ini saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.